pemerintahan JR Saragih ini akan berakhir. Kalau nggak salah itu April tahun depan. Dan mungkin apa-apa yang kita diskusikan di sini pun tidak banyak artinya kalau kita rekomendasikan kepada beliau. Tapi mungkin apa-apa yang bisa kita diskusikan di sini akan menjadi bahan juga untuk perbaikan paling tidak dari sektor pendidikan ini dulu di kepemimpinan daerah kita periode yang akan datang. Kita senang apakah itu Pak Jenderal, kita senang juga apakah itu Pak Radiapo, kita senang juga, atau Pak Amran, kita senang juga. Tapi itu tergantung nanti pilihan kita masing-masing. Tapi siapapun itu, kita mungkin perlu juga memberikan masukan bagaimana supaya pendidikan ini ditangani dengan lebih baik. Nah, beberapa data yang sempat kami kumpulkan bahwa ternyata jumlah sekolah pun yang pasti itu satu sekolah dasar negeri itu tahun ini berkurang satu sekolah. Jadi kemudian siswanya pun berkurang juga dan itu agak lumayan itu 100 ribuan itu, ya, ribuan itu yang berkurang siswanya. Kemudian kondisi dari fisik sekolah-sekolah kita yang 6 ribuan itu ada 6.000, kalau nggak salah saya 6.335 ruang sekolah itu banyak, bukan banyak sekali aja, tapi makin banyak yang kondisinya rusak dan rusak berat. Padahal kita tahu bahwa dana pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang APBN itu sudah diaturkan minimum 20% dari APBD. Kemudian kalau kita lihat ternyata APBD-nya sendiri kan bertambah tiap tahun. Secara mutlak berarti biaya untuk pendidikan juga atau belanja untuk pendidikan juga meningkat setiap tahun. Tapi data-data yang tadi menunjukkan bahwa rupanya masalah juga ini. Kalau kita lihat kualitas pun ya mungkin ada kemerosotan juga. Dan tadi itu kasus-kasus yang banyak terjadi menyangkut pengelolaan pendidikan kita adalah yang PTT-nya nggak dibayar, adalah yang sebenarnya dia punya NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikannya sudah ada tapi tidak diberikan SK-nya, masih adalah pungutan-pungutan dan seterusnya. Jadi saya pikir itu yang perlu kita diskusikan. Kita tadinya berharap ada Pak Albert Sinaga di sini, tapi beliau belum bergabung kelihatannya. Karena beliau itu adalah seorang mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Jadi beliau sebenarnya yang lebih kompeten menjelaskan kondisi itu. Tapi karena beliau tidak ada, mungkin setelah kita sampaikan kerangka acuan kita, mungkin dari situ, karena sudah hadir di sini Lawai Lusius Sinurat ya, dari Bahtonang ya, untuk membuka apa kita, semacam perspektif kita lah. Kita silakan dulu Lawai Lusius Sinurat lah. Simalungun itu kan sebetulnya punya sekolah-sekolah yang bagus secara apa ya, SD sampai SMA. Simalungun itu kan punya sekolah plus di raya kan? Ya. Itu satu. Yang kedua, persebaran sekolah juga di Simalungun cukup merata. Yang ketiga, potensi ketiga adalah Simalungun itu karena multikultur, karena dari berbagai aspek masyarakatnya, dari berbagai latar belakang, Simalungun itu potensial untuk berkembang karena kompetisi secara internal itu berjalan dengan mantap. Itu potensi. Saya tuh lulusan sekolah kampung, karya bakti swasta di Bahtonang. Itu kampung nggak pernah dijalani sama Pak MWD itu. Pak Sarmedi juga belum pernah ke situ itu.
di baliknya Gunung Simbolon itu, baliknya raya. Waktu saya SMP cuma 3 kelas. Bayangkan. Begitu saya lulus SMP, di SMP saya ranking 1. Begitu masuk di Siantar, saya ranking 11. Nah, artinya kualitas di kampung itu mungkin tidak jelek-jelek amat, tetapi kelemahannya adalah ada di guru. Sistem saya nggak bicara sistem, itu urusan politisi. Guru saya waktu SD hanya ada satu yang jago, Pak Saragi. Sampai saya kuliah S2, itu saya ingat terus. Itu satu. Yang kedua, guru saya SMP yang bagus cuma satu. Itu Pak Damanik. Jadi ketika saya masuk SMA, saya baru ngerasa sekolah di kampung itu sebetulnya nggak jelek-jelek amat sih. Lumayan juga. Hanya keterbatasannya cuma satu, akses. Misalnya contoh, bagaimana saya SMP diajar guru bahasa Inggris yang lulusan SMA. Dia mengatakan dash untuk dash. Mengatakan ya didin untuk din. Didin. Dia mengatakan love untuk love, ya. Jadi tapi harus ada yang mengajar. Nah, itu satu. Jadi SDM, faktor SDM ini sangat berpengaruh. Kalau secara holistik, menurut saya, pendidikan di kampung itu, di Simalungun terutama, nggak jelek menurut saya, nggak jelek. Kalau bicara Paulo Freire, ya, ahli pendidikan Amerika Latin, sebetulnya, ya, overall, pendidikan Simalungun itu sudah membebaskan kita kok, dari kemiskinan kok. Saya kasih contoh. Kalau Anda pernah ke Bahtonang, itu kampung yang sangat indah. Di samping kanan kampung kami itu ada lembah. Di situ ada sungai namanya Bah Kaliat. Di sebelahnya lagi, arah berlawanan, itu ada namanya Bah Bolon. Maka nama kampung kami Bahtonang. Kampung kami menjadi tenang kalau ada 2 sungai yang mengalir di situ. Sumber daya manusia di Simalungun itu luar biasa. Secara ekonomi, sebetulnya nggak miskin-miskin amat, sanggup untuk sekolah sampai S3. Tetapi kedamaian tadi dikelilingi sungai membuat kami di kampung itu merasa nyaman. Ini surga. Jadi tantangan pertama pendidikan Simalungun adalah keluar dari kenyamanan. Bapak saya orang Samosir. Saya lahir dan besar, bapak saya juga udah besar di Simalungun. Tetapi orang Simalungun di kampung saya, zaman 80-an, masih bisa dihitung dengan jari berapa yang sampai SMP. Sekolah orang Toba. Kenapa? Karena orang Toba itu miskin-miskin. Nggak punya kebun karet, nggak punya kebun sawit, nggak punya sawah. Gitu. Jadi menurut saya, kalau kita bicara tentang pendidikan Simalungun, harus disadari betul model pertama, kita nggak pernah kesulitan secara ekonomi untuk pendidikan. Yang kedua, paham pendidikan yang dipahami oleh masyarakat kita, itu sudah terlanjur pekerjaan. Lulus SMP, SMA, kuliah, PNS. Jadi karena tidak dapat PNS dari 10 orang misalnya, 9 tidak dapat, maka nggak usah lagi sekolah. Jadi memerdekakan pendidikan adalah membombardir, ya, merusak atau mengkritisi tujuan pendidikan itu sendiri. Pak Damanik itu, Pak Wagner pernah cerita ke saya bahwa dari kampungnya sampai merantau ke tebing, dia menjadi seorang jenderal dari konflik sosial. Artinya, dia membebaskan pendidikan itu ketika dia berani keluar dari konflik-konflik sosial, dari kenyamanan sosial, dan juga situasi sosial yang pada saat itu mungkin tidak bisa kita atasi. Maka menurut saya, sebelum sampai kepada diskusi lebih jauh, pendidikan itu membebaskan karena kita ingin bebas.
pendidikan Simalungun itu akan maju karena masyarakatnya, pejabatnya, dinas pendidikannya, semua elemen masyarakat ingin maju. Bagaimana seorang bupati misalnya, ketika sekolahnya pun tutup? Bagaimana seorang pejabat publik nggak punya perhatian kepada pendidikan? Ya syukur-syukur bahwa misalnya Pak Radiopo atau Pak Wagner kelak ke depan membangun universitas negeri di Simalungun. Tapi de facto, seperti JR Saragi, yang dipersoalkan bukan kepemimpinannya, tapi latar belakang pendidikannya. Kalau bupati aja udah bermasalah, dari mana dia sekolah, dari mana dia lulus, ya masyarakat juga, mau gimana lagi? Jadi saya terus terang bangga sebagai lulusan sekolah di Simalungun, bangga saya. Walaupun di kampung saya di SD negeri, di Bahtonang, SMP di kampung-kampung, begitu saya kuliah di Unpar, saya bangga bahwa saya dari Simalungun. Kenapa saya bangga? Karena bupati aja nggak jelas, saya bisa jelas. Gitu. Karena pejabat-pejabat aja jadi DPR, palsu ijazahnya, gua enggak gitu. Jadi poin saya sebetulnya sederhana, pendidikan yang kemerdekaan itu yang penting tulus ingin bebas, tulus ingin keluar dari situasi. Kalau Anda jadi bupati, lalu fokus Anda memajukan sekolah milik Anda, itu bukan bupati. Ya? Tapi kalau Anda misalnya ketua yayasan, oke. Kedua, saya pernah bicara dengan Pak LS, di Simalungun itu sebetulnya pendidikan jadi urusan duit. Masukin buku siapa, penerbit mana, berapa persen kepala sekolah, berapa persen dinas pendidikan. Jadi pemerintah Simalungun terlalu fokus kepada manajemen pendidikan dan tidak fokus kepada bagaimana mendidik. Rusaknya pendidikan Simalungun karena semua aspek dipolitisir, dibisniskan. JR itu bupati paling gagal di bidang pendidikan. Karena di Raya, SMA Plus pun bisa hamil di luar nikah. JR itu gagal sekali karena SMP di kampung saya pun sudah puluhan tahun nggak keluar izinnya, nggak jelas statusnya. Ibu kota kami Sindaraya itu nyaris tidak ada orang yang hebat. Karena apa? Karena pendidikan di sana nggak pernah maju-maju. Punya SMA, orang satu kecamatan nggak tertarik sekolah di sana. Kenapa? Nggak punya keunggulan. Nah, jadi itu dulu mungkin dari saya hanya merangsang pemikiran. Nanti kita olah lagi. Itu lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Jenderal dulu lah. Kalau Pak Jenderal ini sudah 5 tahun terakhir jadi pelaku juga, pelaku pendidikan juga di Kabupaten Simalungun, dan mungkin kita juga perlu dapat perspektif dari beliau. Silakan Pak Jenderal. Jadi sangat menarik apa topik yang kita bicarakan hari ini, yaitu memerdekakan belajar. Kalau melihat judul ini kan berarti sebelumnya tidak merdeka, kan kira-kira seperti itu ini. Sebelumnya tidak merdeka, atau mungkin sebelumnya tidak link and match dengan tantangan yang apa yang akan kita hadapi ke depan. Dan kira-kira seperti itu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Lawe Lucius tentang kondisi Simalungun seperti apa. Ya, memang saya sependapat bahwasanya potensi Simalungun itu luar biasa. Bahkan saya pernah baca juga tentang jauh sebelum SMA Plus itu muncul, sebenarnya tidak malu saya katakan di beberapa forum, bahwasanya Simalungun itu sebenarnya sudah jauh lebih maju konsep pendidikannya sebelum-sebelumnya dengan kabupaten lain. Bahkan di Indonesia sendiri. Nah, di sini kebetulan ada pendeta Juandaha sama Simanjorang tadi ya, Simanjorang. Nah, mohon koreksi saya kalau salah.
SMA GKPS Raya itu kalau tidak salah itu tahun 60-an sudah ada. Bahkan konsep pendidikannya pun sudah jauh melampaui daripada umurnya dia. Kenapa saya katakan jauh melampaui daripada umurnya? Konsepnya sudah kayak seperti SMA Taruna Nusantara. Dia ada penginapan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah pernah nginap di sana. Sudah pernah saya nginap di SMA Plus, SMA GKPS. Tapi sebenarnya konsep ini yang dipakai oleh SMA Taruna Nusantara, SMA Yayasan Sopo Surung. Jadi kenapa justru yang di kita tidak maju, bahkan kemarin juga disampaikan oleh Lawe Junta Mardi, kita bicara mengenai SMA Plus PMS, sekarang justru tutup. Bahkan saya berpikir begini, nah, seharusnya SMA Plus PMS itu tidak bisa tutup itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena membawa nama PMS. Itu konsekuensinya semua yang Ahab Simalungun terlibat sebenarnya di situ. Jadi kalau memang itu dibangun trust, saya pikir itu luar biasa. Untuk Simalungun saya setuju dengan yang disampaikan oleh Lawe Lucius. Khusus Raya sendiri pun bisa kita lihat saja, Raya itu kan tempatnya juga strategis, udaranya bersih, dingin, waduh. Sebenarnya cocok untuk tempat pendidikan. Cocok sekali, gitu. Jadi, nah, SMA ya betul tadi sampaikan SMA siapa hampir merata ya. Nah, kaitannya dengan memerdekakan ini karena kami sudah 6 tahun membentuk yayasan di sana. Tadinya saya ceritakan aja, tadinya kami agak susah untuk mengambil siswa saja, agak susah waktu itu. Kenapa saya katakan ini? Karena waktu itu kan SMA itu di bawah Pemkab Simalungun. Nah, buat kami justru dengan beralihnya ke provinsi, saya pikir justru lebih gampang kami merekrut. Nah, saya melihat metode-metodenya masih pola-pola yang lama. Sekalipun sebenarnya kalau dibandingkan dengan Jakarta, saya sering turun ke sana memberikan evaluasi dan bahkan memberikan motivasi. Satu yang simpel saja. Di Jakarta keterlibatan orang tua itu luar biasa di Jawa ini. Artinya sekolah menyadari bahwasanya pendidikan itu tidak semata-mata hanya urusan daripada sekolah saja. Tidak hanya semata-mata urusannya guru. Sekolah dalam konteksnya Pemda berarti, Pemda ya. Tapi juga orang tua. Di Jakarta di sini waktu anak saya SMP, SMA, ketika menerima rapot, orang tua diundang. Orang tua dihadirkan. Jadi tahu kita. Bahkan si guru itu menyampaikan guru kelasnya, Pak Damanik, anak Bapak itu di sini dia lemahnya, di sini dia ininya, di sini dia, di sini dia, di sini dia. Nah, jadi sebenarnya ini yang saya pikir yang dikatakan diberikan keleluasaan kepada sekolah itu untuk bisa berkembang. Karena bukan apa-apa, kita juga sekarang ini kan kita lihatlah bagaimana tantangan ke depan ini sangat-sangat dituntut kreativitas, sangat-sangat dituntut kreativitas. Jangan lagi memberikan pendidikan itu dengan metode monolog gitu ya. Ya, harus lebih kepada partisipatif. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan CBSA kan gitu, cara belajar siswa aktif. Nah, kalau mungkin sekarang ini cara belajar siswa partisipatif kan itu. Nah, ini sebenarnya yang dituntut dengan merdeka belajar. Maunya jangan dibebani lagi. Guru-guru itu seperti yang kita lihat sekarang di Simalungun, waduh demo apa semua. Itu juga membuat orang tidak merdeka. Membuat orang tidak merdeka. Makanya kita monitor Menteri Pendidikan di Makarim ini sangat konsekuen dia.
dia tahu persis apa yang membuat orang tidak merdeka di daerah itu. Makanya kalau tidak salah ada kebijakan nanti mereka ini dana bos itu langsung dikirim ke sekolah ya, ke sekolah. Jadi tidak lagi melalui Pemda, melalui apa. Nah, ini kalau masih kita direcokin dengan yang beginian, bagaimana kita bisa merdeka? Sementara tantangan kita luar biasa ke depan ini. Tantangan kita luar biasa. Dan sekarang ini kita bisa pahami bahwasanya pendidikan itu memang kita tahu bahwasanya bagaimana dia mentransfer ilmu itu ke siswa itu harusnya sudah dibarengi dengan kreativitas guru. Jangan lagi guru itu wah kayak sama apa ya dianggap teman saja itu siswa seperti apa, dan jangan merasa ketika siswa lebih pintar daripada gurunya dia malah tersinggung. Nah itu ini yang karena apa, ilmu itu kan tidak kita harus paham ilmu itu juga tidak hanya didapatkan dari guru. Sekarang sudah terbuka sekali. Dengan kita begini saja, dengan ikut dia di searching di mana-mana, dia dapat. Bahkan mungkin lebih hebat dari pendapatnya si guru ini kan gitu. Ibaratnya dia searching profesor sini dari Amerika sana, pendapatnya begini, sementara guru masih pendapatnya dari sini, pendapatnya dari Raya atau dari Wagner Damani atau dari Lawe Juntamardi kan gitu. Jadi ini mungkin sebenarnya yang perlu dibangun di Simalungun. Kira-kira kita harus pahami siapa yang paling bertanggung jawab dengan pendidikan ini. Yang tentu yang pertama ya Pemda, itu sudah pastilah. Nah, seperti apa Pemdanya? Tadi sudah disampaikan juga sama Lawe Lucius. Saya tidak mengatakan gagal atau bagaimana, tapi dengan tutupnya SMA Pulus itu rasanya prihatin saya kan gitu. Nggak perlu harusnya. Bisa kita bayangkan potensi kurang dana mereka, kenapa tidak bisa? Ceser di Simalungun setahu saya puluhan M itu, setahu saya. Dari PTP, dari Cifef, dari mana perusahaan-perusahaan. Itu saja dipakai untuk SMA Pulus Raya, wah luar biasa. SMA Pulus PMS, saya pikir SMA Yayasan Soposuru itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Belum lagi melibatkan seluruh Ahab Simalungun, seluruh melibatkan Putra Simalungun. Nggak ada apa-apanya. Kami aja dari YPPM bisa mengambil dana dari PTP 4 itu 1,2 miliar. Pada tahun 2018-2019 dengan 400 siswa kali 3 juta kita bayar ke Ganesha Operation, 1,2 miliar. Itu hanya pertemanan saja, apalagi seorang bupati. Waduh, kalau mau tentu mau untuk memajukan Simalungun, bukan memajukan tadi seperti yang disampaikan tadi, memajukan sekolahnya atau mungkin juga ke masing-masing ke kantongnya. Ini nggak ada susahnya kok. Saya berpikir, wah ya saya tidak mengatakan kalau saya terpilih tidak, tapi saya bersyukur hadir di sini supaya juga saya bisa menampung seperti apa maunya masyarakat. Syukur-syukur nanti saya diberikan kepercayaan. Nah, ya nanti orang-orang ini saya pakailah supaya gimana kita bisa Simalungun bisa bagus dan rakyat itu akan pastikan lebih hebat. Saya pikir itu saja dari saya. Sebagai tambahan, kemudian juga orang tua supporting sebagai penyuluh itu nggak bisa kita lepaskan. Jadi merdeka belajar itu sudah sangat tepat. Itu juga diambil tentu melihat ancaman atau tantangan ke depan ini. Jadi sehingga dituntut kreativitas, partisipatif, kolaboratif. Kalau bahasa sekarang ini Renald Ghazali itu orkestrasi gitu, orkestrasi kita berkolaborasi supaya orkestra itu kan enak, kerjasama yang baik. Saya pikir itu aja. Terima kasih Pak Laweku Juntamardi. Kembali saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Saya bangga bisa ikut di sini. Saya hanya sebetulnya menyoroti pendidikan itu dari pandangan politik saya. Jadi kalau pandangan politik sebetulnya mengisyaratkan bahwa pendidikan itu adalah isu politik. Artinya, kalau politik ada
kebijakan yang diperjuangkan sehingga pendidikan itu menuju kepada kesejahteraan. Misalnya, partai-partai kita di Indonesia memperjuangkan 20% anggaran harus menjadi untuk pendidikan. Nah, itu sudah goal. Itu perjuangan yang sangat hebat. Kami di bidang kesehatan baru mungkin mencapai sampai 5%. Sebetulnya yang ideal 10% dari APBD harus masuk kepada kesehatan. Jadi, kenapa itu penting sebetulnya? Kesejahteraan itu hanya bisa dengan pendidikan. Kalau saya bangun rumah sakit, mana bisa saya terima yang tidak tamat SD? Atau paling sedikitlah, misalnya dia satpam pun sudah harus tamat SMA. Supir pun kadang-kadang diminta ijazah SMA. Jadi untuk bisa saya kasih gaji, dia harus punya pendidikan. Jadi kalau tidak ada pendidikannya, maka terjadilah seperti sekarang ini, ada namanya BLT, bantuan langsung tunai. Kalau itu memang mudah bagi-bagi aja, tapi itu kan membuat rakyat tambah manja dan mungkin tambah bodoh. Itu yang bahayanya sebetulnya, kecuali dalam kawat darurat seperti sekarang ini itu memang dibenarkan. Jadi politik pendidikan itu sebetulnya harus bertujuan bahwa setiap orang harus mencapai pendidikan minimal SMA atau sederajat. Itu seperti di Jerman. Kalau di Jerman itu, siapa yang tidak tamat SMA atau anak-anak misalnya yang tidak sekolah SMA sampai SMA, itu orang tuanya masuk penjara. Dipenjarakan, betul. Jadi nggak bisa orang tidak sekolah. Makanya di sana itu tidak dipersoalkan lagi ijazah, tapi semua orang sudah SLTA sederajat. Jadi nggak bisa misalnya calon bupati harus mana ijazahmu SMA, nggak ada lagi itu. Semua dianggap sudah mampu jadi menteri, jadi perdana menteri, jadi macam-macam jabatan-jabatan, itu tidak perlu lagi persoalkan ijazah. Cuma di Indonesia agak lain. Undang-undangannya harus dipersyaratkan ini, padahal sekarang ini sebenarnya kalau kita minta kerja sekarang tidak di mana ijazahmu, tapi yang ditanyakan sebetulnya apa yang bisa kau buat, apa job description yang bisa kau tawarkan kepada kami sehingga berguna untuk kami, kira-kira begitu. Jadi kalau 20% APBD sudah masuk menjadi anggaran kita, hasilnya itu yang sebetulnya tidak jelas. Kalau 20% di Simalungun, masa sampai 75% sekolah rusak? Saya tadi lihat dalam apa itu 75% itu rusak. Yeah. Nah, yang ringan, sedang dan berat. Yeah. Tapi hanya 25% yang tidak rusak. Ini sebetulnya mengecewakan. Nah, jadi ini sebetulnya kalau secara politik, kalau kita menuntut misalnya kepada Lawe Wagner misalnya sebagai calon bupati, seperti soal jalan juga pernah saya tanyakan sama dia jawab itu sangat bagus. Nah, ini untuk ruang sekolah ini misalnya, berapa tahun supaya bisa ini semua beres, tidak ada yang rusak? 5 tahun, 10 tahun, ini sebetulnya harus dijawab, sehingga ada gunanya berpolitik itu dalam bidang pendidikan. Nah, yang lain lagi misalnya, saya lihat di internet, di Indonesia itu kira-kira hampir 1.000 sampai 5.000 orang dalam usia sekolah, di luar sekolah dia tidak sekolah. Ada yang jadi buta huruf, ada hanya SD putus sekolah, SMP putus sekolah. Saya ingin sebetulnya tahu dari Juta Mardi, di Simalungun berapa orang sih yang tidak sekolah umur 6 sampai 18 tahun? Itu harus dibuat sebetulnya, itu sebetulnya parameter bagi kita, apakah pendidikan itu benar? Paling sedikit, kalau memang itu ada angkanya, itu harus dibantu dong. Itu kan sudah gawat darurat. Kabarnya karena kemiskinan. Itu kan bisa, pada sedikit dikasih beasiswa, dikasih 600.000 satu bulan, sampai dia tamat SMA. Kan sebetulnya kira-kira bisa ya itu dibuat. Jadi ini sebetulnya tindak lanjut daripada politik anggaran itu saya kira yang kurang di negara kita ini, mungkin khususnya juga di Simalungun, sehingga sekolah rusak dan gurunya pun menurun. Jadi berarti jumlah guru menurun, biasanya meningkat. Nggak tahu saya apakah memang karena KB usia sekolah itu jadi menurun, saya nggak tahu juga, mungkin juga ada benarnya.
Satu lagi juga mengenai itu tadi disebutkan ganti menteri, ganti kebijakan, program. Ya. kurikulum. Saya pernah dengar kalau pendidikan itu memang harus terus-terusan berubah. Jadi tidak seperti matematika 1 tambah 1 2 titik, tidak ada tawar-menawar. Kalau pendidikan tidak, kita buat dulu begini. Tidak bagus, kita buat lagi begini dan begono. Begitu seterusnya. Katanya lagi, kalau kita bikin seperti matematika, itu misalnya sudah mati dia. 2 tambah 2 sama dengan 4. Titik, mati. Tidak ada lagi perlu diskusikan. Pendidikan nggak begitu. Harus terus-menerus didiskusikan sehingga dia bertumbuh menjadi lebih bagus dan lebih bagus. Siapa yang menutup seperti matematika 2 tambah 2 sama 4, itu namanya membunuh. Membunuh program pendidikan itu sendiri. Dan membunuh itu menurut hukum tidak bagus. Menurut agama juga tidak bagus. Jadi itu kira-kira jawaban untuk itu. Jadi kita sedang sekarang itu menteri yang baru juga membuat program yang sangat jitu, belum pernah didengar orang di Indonesia. Tapi kalau bagi kami sebetulnya yang dulu tahun 75 pulang ke Indonesia dan kemudian tahun 80 mulai menyekolahkan anak-anak di Saribu Dolok dan di Pematang Siantar, yang sebetulnya dimaksud Menteri Makarim itu adalah murid itu jangan disuruh menghafal. Itu yang kami dulu sangat mencolok waktu mula-mula datang ke Indonesia. Kok disuruh menghafal? Jadi anak kami di rumah terus menghafal, siang malam menghafal. Tidak disuruh berpikir. Jadi sebetulnya pendidikan itu perubahannya hanya dari menghafal menjadi berpikir. Jadi itu sebetulnya Merdeka Belajar itu saya melihatnya begitu, sehingga betul menjadi suatu yang hidup. Jadi menurut saya kalau mudah-mudahan Lawe Wagner jadi bupati, ini pendidikan ini tentu ada target-targetnya lah. Sekarang kita buat atau siapapun jadi bupati, maunya kita rumuskan apa targetnya yang visible. Misalnya gedung sekolah itu, kapan itu bisa baik? Jalan, kapan bisa mulus semua? Kan bisa sebetulnya. Saya lihat di kota-kota di Jakarta, di mana tidak ada kok yang berlubang-lubang. Cuma di Simalungun banyak berlubang-lubang. Yang mungkin ada juga kabupaten kota yang sekolahnya tidak ada yang rusak-rusak, yang bolong-bolong, yang bocor. Nah ini sebetulnya kan harus ada diprogramkan sehingga dalam batas waktu tertentu ini bisa menjadi baik kembali. Saya kira itu sumbangan pikiran dari saya secara supaya berguna untuk misalnya calon bupati kita untuk masa depan sehingga betul-betul ada gunanya, artinya ada panduan bagi dia atau usul dari kita apa yang harus dicapai kalau misalnya menjadi kepala daerah. Saya kira itu yang saya ingin sumbangkan. Terima kasih. Roni ini adalah alumnus SMA Plus, nah, tapi sekarang sudah dapat beasiswa LPDP ke Italia. Nah, dan kita prihatin, udah ada sampai ke Italia, tapi kok SMA Plusnya tinggal kelas 3 nih, habis kelas 3 ini habis deh cerita. Jadi silakan dulu, Roni dulu, kasih apa dulu lah dari sana. Oke, terima kasih Panggi. Luar biasa ya, saya sangat terhormat nih diajak untuk berdiskusi sore ini. Topiknya kemarin disampaikan yang memerdekakan ya, memerdekakan pendidikan. Jadi saya sih tadi mau menyambung aja ya sedikit penjelasan dari Tulang Wagner. Berarti selama ini kita merasa terpenjara. Kalau bisa saya gambarkan sih sebetulnya memang terpenjara itu dalam hal apa? Dalam hal pemikiran terkait pendidikan ini. Tadi juga sempat disampaikan bahwa ya memang kalau bisa saya bilang bahwa lingkungan yang paling dasar lah gitu ya, berarti datangnya dari keluarga. Memang pada saat ini ya saya sih bersyukur sih harusnya sudah berubah ya. Kalau saya ingat zaman dulu ketika saya masih SMP ke SMA, memang ya yang namanya orang tua kita itu nggak terlalu paham sebetulnya. Jadi gambaran besarnya adalah seperti yang disampaikan, sekolah, SMP, SMA, bila perlu kuliah, habis itu menjadi PNS.
Nah, itu yang membuat kita menjadi terpenjara gitu. Mindset orang tua itu akhirnya membatasi bagaimana si anak ini berpikir untuk pendidikannya ke depannya. Nah, bersyukurnya Simalungun pada saat itu punya SMA Plus. Bisa saya sampaikan, kami adalah produk-produk investasi pendidikan oleh Partuha Mojani Simalungun yang sangat brilian. Kenapa brilian? Saya sampaikan bahwa Partuha Mojani Simalungun ini punya tujuan yang sangat mulia ya. Sangat mulianya itu kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah pemerataan. Pemerataan dalam hal apa? Kalau bisa dilihat, alumni SMA Plus Raya ini tuh datang dari seluruh kecamatan yang ada di Simalungun. Nah, saya yakin pada saat tes dulu mungkin bukan ini semuanya yang terbaik secara akademis. Tapi karena melihat spiritnya bahwa harus ada dari Nagori Dolok yang maju, harus ada dari perdagangan yang maju, harus ada dari Bage yang maju, disinilah dibentuk satu wadah bagaimana anak-anak yang datang dari daerah ini itu bisa punya satu visi ke depannya, bisa punya rasa yang sama bahwa ini dibesarkan dari keterbatasan untuk bisa do something untuk Simalungun di kemudian hari. Nah, yang paling luar biasanya adalah saya bisa dibilang kalau tanpa SMA Plus saya nggak akan bisa sampai sekarang. Kenapa? Karena seperti saya ceritakan di meeting sebelumnya ya, bahwa ya orang tua sangat tidak punya kemampuan gitu, tidak punya kemampuan secara ekonomi. Bahkan berpikir untuk lanjut SMA pun sulit gitu ya. Tapi pada akhirnya bagaimana PMS memfasilitasi kami pada zaman itu, yang notabene saya tahu bahwa PMS ini tuh bukan one man show gitu, bukan seperti sekolah SMA Plus lain yang memang ada motornya ya. Pada saat itu mungkin Pak TB Silalahi, Pak Akbar Tanjung, Pak Faisal Tanjung mungkin bisa support di sana. Ada Pak Jainal yang membangun si Pirok gitu. Dari kepedulian oleh orang-orang Simalungun yang mau nih untuk investasi apa nih yang harus diwariskan kepada generasi penerus di Simalungun itu. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik. Nah, bisa juga saya sampaikan bahwa tadinya seorang anak yang datang dari kecamatan ya, dari pelosok, tahu apa sih tentang kampus PTN yang bagus? Tidak tahu. Saya dulu tidak tahu apa itu ITB, apa itu UI, apa itu UGM. Nggak ada yang tahu. Tapi setelah masuk ke asrama itu, lingkungan asrama yang sangat positif ya, yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa tentang pendidikan, tapi karena kita lihat, oh alumni, wah alumni ini kuliah di UI, alumni ini kuliah di ITB, alumni ini kuliah di UGM, alumni ini tuh lulus di STPDN, itu menjadi motivasi yang sangat bagus. Kita sangat paham gitu pada saat itu keterbatasan kita sangat luar biasa ya, nggak ada infrastruktur sama sekali, nggak ada fasilitas yang mewah seperti yang dimiliki oleh sekolah lain, mungkin Sopo Surung sudah oke dengan fasilitasnya mereka. Nah kita ya apa yang kita nikmati adalah sama seperti yang dinikmati oleh teman-teman kita yang ada di SMA negeri. Jadi pagi kita tetap sekolah sama gitu. Yang menjadi berbeda adalah dalam segala keterbatasan memiliki motivasi untuk yaitu tadi merdeka ya, merdeka secara apa sih yang harus saya pikirkan supaya saya bisa berhasil. Karena pada akhirnya bisa juga saya sampaikan bahwa yang membuat anak-anak ini, yang membuat alumni-alumni ini pada akhirnya ya saya nggak bilang 100%, tapi tentunya kalau saya bisa sebut angka, mungkin kita patut berbangga gitu. Karena apa? Karena alumni-alumni SMA Plus Raya ini itu sudah lulus dari kampus-kampus terbaik di Indonesia ini gitu. Bahkan ya banyak yang sudah punya prestasi yang luar biasa juga. Beberapa banyak yang bekerja di luar negeri juga gitu. Beberapa ada yang sedang lanjut S3 di luar negeri juga. Nah, mengingat latar belakang berasal dari kampung, ini suatu luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa ya menurut saya, karena sekolah mana yang mampu gitu. Raya dengan SMA Plus yang minim fasilitas, sarana prasarana tidak sebetulnya tidak
tidak punya power untuk kompetitif ya gitu, tapi kita bisa membuktikan gitu, bisa membuktikan bahwa ya dengan kesadaran tadi ya, kemerdekaan untuk kita harus invest di dalam diri kita, kita harus belajar ya, mengalokasikan waktu untuk ya mencapai itu. Itu yang membuat akhirnya menurut saya sih ada pemikiran-pemikiran yang harus go to the next level gitu. Nggak cukup sampai di sini. Nggak bisa cuma lulus sampai di USU. Nggak bisa hanya lulus S1. Nggak bisa. Harus lanjut. Itu yang menstimulate kita untuk jadi berhasil juga. Tadi Tulang Wagner juga sampaikan ada Taruna Nusantara gitu ya. Saya cukup bangga pada saat saya kuliah pertama kali di Presiden University. Saya join Presiden University 2004 dengan full scholarship, dan 75% dari angkatan saya di major saya itu adalah lulusan Taruna Nusantara Magelang. Dan ketika saya join di sana, saya sangat bersyukur bahwa ternyata ya tadi benar, orang dari kampung pun nggak kalah loh gitu. Nggak bodoh-bodoh banget kok kita gitu. Asal yang penting kita punya investasi di diri kita. Nah, kenapa saya bilang SMA Plus ini itu menjadi investasi yang sangat baik sebetulnya untuk pendidikan di Simalungun? Karena yang pertama tadi, lingkungan ini, wadah ini itu sudah ini sangat berbeda dari sekolah SMA Plus lainnya. Kita itu benar-benar mewakili kecamatan di Simalungun yang pada akhirnya ya mau nggak mau kita bilang cukup bangga ya. Yang tadinya mungkin dari satu kampung ini tidak pernah ada yang jadi kepala seksi, kepala atau jadi pejabat lah gitu di pemerintahan, ya pada akhirnya bisa berhasil. Dan ya spiritnya tentunya ini yang akan ditularkan ke generasi selanjutnya. Karena kalau bukan kita yang tahu daerah kita, siapa lagi? Udah pasti kita akan sampaikan nih ke tetangga-tetangga kita, ke generasi sekarang bahwa wah saya dulu sekolah di sana, saya berhasil dari sekolah itu. Nah, kemudian terkait dengan SMA Plus ini, mungkin perlu saya sampaikan juga kepada kita semua bahwa kalau tadi dibilang tinggal kelas 3 dan akan tutup, sebetulnya ada yang mungkin yang perlu saya tambahkan informasinya. Jadi di sini saya sudah sedikit buat overview perjalanan SMA Plus Pematang Raya. Tahun 95 sekolah ini memulai merekrut siswa ya, 40 orang. Seluruhnya ditanggung gratis. Sistem seleksinya biasanya mewakili dari yang terbaik 1-5 atau 1-2 dari masing-masing kecamatan, dari masing-masing sekolah. Nah, siswa ini tuh ditanggung semuanya, tesnya berupa akademis, TPA, dan kesamaptaan. Nah, kemudian ini berlanjut sampai tahun 2004, sampai saya terakhir. Ini masih difasilitasi full oleh, nah saya tidak tahu sebetulnya untuk dana gitu, untuk spesifik dana apakah itu semua ditanggung oleh Pemda, apakah ada CSR dari perusahaan-perusahaan di sekitar Simalungun. Terkait dana ini saya minim info. Kemudian dimulai tahun 2004 sudah mulai bayar, tapi bayar dengan kondisi sangat murah gitu. Pada saat itu hanya uang sekolah juga hanya Rp3.000 per bulan, uang pembangunan Rp100.000 per tahun, dan uang asrama juga hanya sebesar Rp75.000 per bulan. Jadi masih banyak subsidi yang diberikan oleh PMS pada saat itu kepada siswa-siswa di sana. Tahun 2012 ini yang benar-benar shifting, sangat berubah total. Terjadi perubahan pengelolaan dari Pak Salmon Sinaga kepada Pak Johalim Purba, diiringi dengan ya pergantian manajemen lah mungkin di sana. Jadi angkatan yang baru itu akhirnya membayar uang asrama dan bimbel sebesar 1,1 juta per bulan. Nah, kemudian tahun 2012 juga ada penambahan siswa ya, dari tadinya cuma 40 menjadi 64 sampai 75 orang.
Ya. Nah, setelah itu gradually bertahap dari 2015 sampai 2017 naik lagi sampai terakhir terakhir itu menjadi 1,7 juta. Nah, tahun 2015 berdasarkan perjanjian kerjasama PMS dengan Pemprov, ternyata kerjasama ini berakhir di tahun 2015. Kerjasama antara PMS dengan Pemprov berakhir di tahun 2015. Jadi ini yang sebetulnya kalau yang kami dapat infonya bahwa Pemprov itu sebetulnya mengembalikan apakah PMS masih akan mau melanjutkan untuk mengelola atau seperti apa. Tapi pada saat itu yang kami tahu terjadi dualisme ya dalam tubuh PMS. Ada PMS 1 dan PMS 2 gitu. Nah, kami sudah sempat juga diskusi dengan tim PMS, tapi PMS yang di Jakarta pada situ yang kami temui adalah kalau saya tidak salah Pak Marsiaman ya, Pak Marsiaman Saragi. Nah, memang rencananya pada saat itu adalah akan diselesaikan, akan tetap PMS yang mengelola gitu. Tapi sampai pada tahap tertentu belum solve. Jadi akhirnya dikembalikan ke Pemprov. Sehingga kelas 1 dan kelas 2 yang sekarang itu benar-benar dikelola oleh sekolah mewakili Pemprov. Nah, kami sebagai alumni sebetulnya sangat sedih gitu ya, sangat kecewa. Kenapa harus terjadi dualisme dalam tubuh PMS gitu? Karena ini sebetulnya aset yang sangat berharga untuk Simalungun. Sekolah ini adalah sekolah yang dibentuk dari kerinduan founding fathers kita dulu yang supaya nilai-nilai Simalungun tadi itu tuh nggak hilang gitu. Sapangambe Manok Tokhite, Habonaron Dobona, Marsipaturi Hutanibe itu adalah nilai-nilai yang selalu digaungkan kepada kami pada saat kami di asrama. Dan ya kalau pada akhirnya mungkin itu sudah bergeser, ya memang ya sangat mungkin terjadi gitu. Tapi next-nya adalah apa? Kita tahu problem ini adalah sudah terjadi, sehingga ya solusinya apa? Nah, sempat dari kami alumni terpikir untuk bagaimana jika alumni yang handle, bagaimana jika alumni yang benar-benar menjadi caretaker sekolah ini. Nah, kami secara people siap gitu, tapi kami nggak siap secara dana. Karena apa? Kami ingin mengembalikan spirit dari founding fathers-nya gitu. Karena apa? Ada banyak di sana, masih banyak orang-orang di daerah, di pelosok yang secara ekonomi punya keterbatasan. Tapi dia punya spirit, punya semangat untuk belajar. Nah, kalau sekarang yang terjadi di sana adalah orang-orang yang sanggup membayar 1 sampai 2 juta per bulan, lah itu bukan tujuan yang sama lagi dengan yang dibentuk oleh PMS di awal itu. Mengembalikan inilah yang menjadi PR buat kami alumni. Makanya sebetulnya kami berharap semua stakeholder, semua yang peduli dengan sekolah ini, ya mari kita bangun kembali, mari kita kembalikan visi dan misi sekolah ini. Karena saya yakin kalau bukan kita yang menginvestasi pendidikan di Simalungun, kalau bukan orang-orang yang di Simalungun yang investasi, ya Simalungun kita ini akan tetap sama gitu. Karena apa? Ada begitu banyak menurut saya orang Simalungun yang sangat berhasil secara individu, tapi secara kolektif itu sangat susah sekali untuk dikumpulkan. Dan ini yang sedang saya bangun di Ikaspra, bahwa kita dulu anak-anak yang difasilitasi oleh PMS, yang punya rasa yang sama, yang ya mungkin sekarang kita belum bisa berbuat banyak, tapi kita tetap berupaya berjuang. Besok dan kemudian hari, saya yakin akan banyak alumni-alumni ini mungkin yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Simalungun. Jadi barangkali dari saya terkait SMA Plus seperti itu, mungkin tambahannya adalah terkait dengan inovasi pendidikan di Simalungun. Tentunya kita cukup sadar gitu bahwa kualitas pendidikan itu ya memang sangat terpengaruh ya dengan guru, teknologi, dan ya siswanya sendiri gitu. Sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi yang bisa mengintegrasi ini. Karena apa ya, suka atau tidak menurut saya bahwa ya tenaga-tenaga pengajar di Simalungun ya perlu dilakukan refreshment, bahwa mereka juga perlu melihat ya cara mendidik
yang tepat itu, yang relevan dengan kondisi sekarang itu seperti apa. Dan siswa-siswa ini juga artinya mereka juga harus catch up, bisa tahu gitu ya. Dengan adanya teknologi, ya mereka tentunya curiosity-nya kan pasti juga tinggi, bisa melihat dunia luar, bisa membandingkan di kota besar yang lebih canggih seperti apa, sehingga mereka bisa adopt juga. Jadi harusnya kolaborasi dan inovasi untuk pendidikan ini bisa membantu memerdekakan pendidikan Simalungun ke depannya. Jadi sekian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Ya, selamat sore. Terima kasih Bani moderator. Tertanggar deh nih. Langsung. Iya, sebelum nih klarifikasi ulang Hanjai. Tapi kebetulan aku hanya sama negerinya. Tapi saya sendiri itu bisa dibilang SMA Plus itu ada di kampung saya dan saya lama di sini. Saya lihat terus perkembangannya dan saya pernah ada dekat di sana. Pernah lah bisa dibilang punya pekerjaan bersama juga dengan manajemen SMA Plus. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan tentang SMA Plus ini. Pertama, mimpi founding father itu tentu sudah bergeser dengan sekarang, persis seperti yang dibilang Bang Roni tadi, itu benar sekali. Tapi kalau kita mau lihat lagi ke belakang, dan ini saya rasa perlu buat kita sekarang, apapun nanti yang kita lakukan terhadap anak-anak yang kita bantu pendidikannya di Simalungun ini adalah ada satu kegagalan SMA Plus dari dulu yang saya pandang. Kalau saya melihat ada kegagalan sistem dan pendidikan itu untuk membina anak-anak itu punya sense of belonging. Jadi aku mau bilang, maaf kepada Bang Roni, cukup rendahnya sense of belonging alumni terhadap SMA Plus itu sendiri. Jangankan terhadap Simalungun. Kalau tadi dibilang sudah banyak yang luar biasa tamat dari sana, ya saya akui dan saya lihat sendiri dan saya banyak kenal. Tapi apakah sudah cukup banyak yang punya sense of belonging terhadap Simalungun? Sense of belonging terhadap SMA Plus, kalau yang saya lihat sudah ada, tapi sebaiknya itu masih karena kepribadian dia. Tidak ada sistem yang mengatur mereka, misalnya bagaimana ketika kalian sudah berhasil, maka ini jadi tanggung jawab kalian. Kenapa dulu angkatan pertama sampai 2004 itu bisa gratis? Karena dulu ada gotong royong dari orang-orang sukses Simalungun ini yang difasilitasi oleh PMS untuk mendukung kalian supaya kalian bisa gratis. Sejak 2004 itu, donatur ini sudah mulai tidak ada lagi. Selama sepanjang itu, seharusnya sudah banyak yang alumni yang bisa, nggak usah pun kaya-kaya banget, tapi kalau mereka mau dari sekian banyak alumni, 50% saja mau menyisihkan misalnya 100.000 per bulan untuk SMA Plus, tentu dana itu cukup untuk adik-adik kalian. Tapi yang saya lihat, saya tidak tahu apakah itu dari kaliannya atau dari sistemnya, tapi kalau saya tetap lebih mempersoalkan sistem itu sendiri. Tidak ada sistem sehingga mungkin orang-orang yang ingin membantu pun tidak terlalu terkontrol. Alumni-alumni yang ingin membantu pun tidak terlalu terkontrol. Sehingga ketika para donatur awal, nggak bisa kan kita harapkan setelah berpuluh-puluh tahun mereka tetap jadi donatur. Kemungkinan mereka sudah tidak produktif lagi. Atau mereka sudah memikirkan hal lain. Tidak mau di sana-sana terus. Nah, yang saya harapkan sebenarnya dulu, bagi adik-adik yang pernah juga dulu saya bimbing di sana, saya bilang, kalau kalian sekarang bisa dapat fasilitas ini karena sebagian besar disokong oleh orang lain, maka tanggung jawab kalian adalah ketika nanti kalian sudah berhasil, ini jadi tanggung jawab murni. Kalau kita pernah juga dulu merasa terbantu, maka sekarang kewajiban kita. Masa sih yang donatur tahun 95 masih jadi donatur sampai sekarang? Nggak mungkin lah. Masa Opung Sarmedi terus yang kita harapkan jadi donatur di sana? Enggak lah. Yang tamat angkatan 95 itu, 96 itu yang sekarang. Kalau satu orang saja mereka punya satu anak angkat, udah kelebihan. Kalau misalnya dulu 41 angkatan, setelah 10 angkatan ada 400 orang, kita bilang 50% saja yang mau punya jadi orang tua angkat ke generasi kalian, sudah cukup kan sebenarnya. Itu yang saya lihat. Tapi saya tidak menyalahkan alumni di sana, tapi memang tidak ada dulu sistem yang mendidik dan mengontrol ini sehingga nantinya setelah tamat kalian punya tanggung jawab moral ini. Begitu saya rasa.
Kemudian tentang sejarah yang saya tahu sedikit, benar yang disampaikan Bang Roni tadi bahwa setelah tahun 2012 harus bayar. Kebetulan saya waktu itu dekat dengan Pak Johalim. Kalau yang dia katakan kepada saya tidak tahu benar atau salah, nanti kita bisa saling koreksi bahwa sejak 2004 itu sudah ada bantuan Pemkab, jadi tidak murni lagi donatur seperti ketika awal sekali ini didirikan. Sudah ada bantuan dana dari Pemkab untuk biaya operasional. Persoalannya di 2012 katanya ada aturan bahwa bantuan dari pemerintah itu tidak boleh lagi untuk biaya operasional rutin. Jadi dia hanya satu-satu proposal untuk satu kegiatan atau satu fisik. Jadi tidak bisa lagi untuk biaya rutin, untuk biaya makan, untuk biaya pendidikan, nggak bisa lagi dari Pemkab. Sehingga otomatis dana operasional per bulan itu tidak ada lagi yang menalangi. Sehingga terpaksalah pada saat itu dibuat berbayar. Tapi karena saya tidak masuk ke sistem, saya hanya tahu sebatas sana saja. Nah, yang mau saya bilang adalah, sekarang, saya mau cerita dikit lagi Bang Rikanson, sudah di skip. Sejak itu, dana Pemkab tidak bisa lagi untuk operasional, sehingga harus berbayar. Kemudian dulu, Pak Johalim itu pernah bilang sama saya ketika kami ngobrol-ngobrol aja, kita bikinlah ini tidak hanya satu kelas. Sehingga dana yang tadi, yang kekurangan dari Pemkab itu akan jadi subsidi silang. Kita terimalah anak-anak orang kaya ini berbayar, sehingga beberapa orang yang tetap dari keluarga kurang mampu tapi berprestasi bisa disubsidi silangkan. Walaupun yang saya lihat, karena setelah itu saya tidak terlibat lagi, bukan tidak terlibat ya, memang tidak pernah terlibat, saya tidak terlalu dekat lagi ke sana. Yang saya lihat mungkin jadi semuanya berbayar ya, atau mungkin hanya beberapa orang. Tapi mimpinya dia dulu itu saya rasa cukup bagus juga itu. Jadi dibuat subsidi silang. Jadi selain kita menyokong orang yang berprestasi kurang mampu, kita juga bisa membantu orang yang berduit, tapi secara mungkin prestasi dia masih di bawah. Jadi ada dua tanggung jawab jadinya, dengan keuntungan ada subsidi silang nantinya. Tapi apakah itu berhasil ke belakang, saya tidak tahu lagi. Kemudian tentang yang saya tahu tentang peralihannya ini SMA plus PMS ke provinsi, dan akhirnya jadi atas nama sekolah saja. Nah, memang itu lucu sekali. Itu kayaknya kalau nggak salah kita ketahui di 2017, ketika pendidikan tinggi setingkat SMA itu kembali ke provinsi. Kan begitu. Nah, akhirnya pihak pengelola waktu itu berusaha mengurus ke provinsi. Ternyata izin operasional sekolah SMA Plus itu berakhir 2015. Ketika 2015 itu masih terhadap Pemkab, masih tanggung jawab Pemkab. Jadi bayangkan waktu itu bupatinya adalah ketua PMS, dan pendidikan tingkat SMA itu masih di kabupaten, tapi bisa mati izinnya. Di 2015 itu dia bupatinya, dia ketua PMS-nya. Itu saya rasa lucu. Karena walaupun dibilang itu alasan dualisme, secara saya tahu kekuasaan SMA Plus itu masih yang versi JR yang mengelola, dan dia bupatinya, dan itu saya rasa ada hal aneh. Kemudian ketika di 2017 atau tidak salah, 2017 ya Bang Roni ya, kalau nggak salah ya. 2017. Iya. Kalau saya pandang ya, tapi ini kalau saya salah, mudah-mudahan saya salah. Ada kepala sekolah itu dulu, seolah-olah ketika masih atas nama PMS berbagi kekuasaan. Jadi dia kepala sekolah di SMA negeri, tapi atas asrama dia tidak punya kuasa penuh. Nah, dengan kembali ke provinsi dan tidak atas nama PMS, kepala sekolah di sini diuntungkan. Jadi dia bos di sekolah, dia bos di asrama sekarang. Otomatis dalam hal lain juga, pengelolaan yang saya rasa sekarang siswa itu dengan uang sekolah hampir 2 juta itu, wah itu miliar per bulan. Iya. Rimah-rimahan ini lumayan. Ya saya gitu-gitu saja ngomong. Nah, ada perebutan kekuasaan di sini Bang Roni. Jadi kalau ini tidak bisa kembali dulu ke PMS, tidak bisa kembali ke alumni, saya melihat betul bahwa di sini ada perebutan kekuasaan, ada perebutan pengelolaan anggaran di sana. Jadi supaya clear, kalau ditanya solusinya apa, saya pun belum tahu, saya tidak alumni dari sana dan saya tidak pernah terlibat dalam manajemennya itu. Tapi saya melihat sedikit-sedikit karena ini ada di kampung saya. Tapi pesan dari saya sebenarnya tentang SMA Plus ini, yang poin pertama tadi, apapun nanti yang kita bikin, terutama kegiatan yang dibikin Pak Wagner tentang beasiswa itu, tanamkan dengan jelas sense of belonging tadi. Bahwa kamu punya utang moral. Sekarang saya bantu kamu, nanti kamu yang bantu orang lain. Kamu nggak bakalan bisa bantu saya sudah kaya.
nanti kamu bantu adekmu. Wajib. Sekian persen dari gajimu. Karena saya dulu tidak dibantu orang, tapi saya mau bantu. Sekarang kamu sudah dibantu orang, kamu wajib bantu dong. Bukan pilihan lagi, wajib. Jadi kira-kira itu yang saya harapkan. Apapun nanti kita buat bantuan setelah ini melalui SMA Plus atau apapun, sense of belonging, beban moral karena sudah dibantu itu harus tetap ditanamkan dengan ketat. Itu yang mau saya sampaikan tentang SMA Plus, Pak Rikanson. Kemudian maaf, izin satu lagi sedikit. Ini tentang kisah kita, Pak Rikanson. Oke, ya. Saya mau bilang tentang pendidikan secara umum, terkhusus di Simalungun ini, ada penyakit kita lah, aku bilang. Penyakit kita adalah, maaf hubani nasyam maganupan. Kita lebih suka mengobati daripada mencegah. Yang kita diskusi ini, berapa orang sih kita dulu yang serius memikirkan siapa yang tepat calon bupati? Karena kita cerita apapun, ketika pimpinannya tidak melakukan hal yang baik untuk pendidikan ini, untuk apapun sebenarnya, enggak ada. Tapi kan kita, nasyam-nasyam orang yang sudah lebih berpengalaman, walaupun tidak menjadi warga Simalungun, sebenarnya punya peran yang cukup besar untuk menentukan siapa pemimpin Simalungun. Siapa anggota Dewan Simalungun. Ikutkah kalian berkampanye, setidaknya ke orang tua, atau ke keluarga kita di kampung, tentang siapa yang layak sebenarnya jadi pemimpin? Enggak. Setelah terpilih, kemudian kita teriak-teriak. Tapi waktu ada kesempatan memilih yang terbaik, kita enggak terlalu. Saya rasa ya, karena yang saya lihat juga keluarga-keluarga dari orang-orang yang kritis di luar Simalungun, tetap aja ketika pemilihan nggak ada bedanya keluarganya orang yang kritis di Simalungun ini dengan tetanggaku atau bapakku yang hujung mahuta tiap hari. Top dok, hanya mawar merah segi 4 itunya yang semua akhirnya menjadi acuan untuk memilih. Harusnya keluarga orang-orang hebat yang di grup ini tidak begitu lagi. Dia marahin mamanya kalau kayak gitu. Dia marahin tulangnya, opungnya. Itu saja sudah luar biasa. Walaupun banyak juga. Maaf kalau saya tadi menjeneralkan, banyak juga yang mau berpartisipasi. Tapi saya rasa itu yang perlu dilakukan oleh orang-orang hebat di luar Simalungun. Setidaknya keluarganya dikendalikan. Mumpung ini dekat-dekat ke pemilihan. Jadi kita mau ciptakan apapun, sistem yang memerdekakan, ketika pemimpin dan sistem tidak diciptakan untuk kita merdeka, kita hanya bisa teriak lagi. Terima kasih Bang Jutamarni, saya kembalikan.